Selamat pagi buat anak didik kami sekalian kelas 8. Bertemu kembali kita di pelajaran matematika untuk hari ini, di mana judul kita yaitu statistika, menganalisis data. Waktu kita kelas 7, kita sudah pelajari bagaimana membuat data, baik itu dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Sekarang kita mau menganalisis, berarti di dalam proses ini akan banyak yang namanya hitung berhitung. Nah, perhatikan diagram lingkaran berikut. Ini dia. Ada pramuka 120 derajat, ada komputer siku-siku berarti 90 derajat, dan ada drama itu 30 derajat. Fotografi tidak dikasih tahu. Tetapi boleh kita mencari nilai fotografi. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Iya, 360 derajat. Jadi gampang saja kan? 360 derajat kurang 30 kurang 120 kurang 90. Maka itulah besar sudut dari fotografi. Nah, diagram tersebut menunjukkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti 120 siswa. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang paling digemari adalah fotografi dan pramuka. Adapun peminat paling sedikit adalah drama. Dari diagram tersebut dapat kita tentukan jumlah siswa setiap bagian ekstra yang diikuti. Nah, kalau kita mau mencari nilai orang pramuka berapa banyak, maka 120 derajat per 360 derajat kali 120 siswa. Maka ini 40 siswa suka pramuka. Yang komputer siku-siku berarti 90 derajat, berarti 90 dibagi 360 kali 120 siswa itu 30 siswa. Drama itu 30 derajat berarti 30 per 360 kali 120 siswa itu 10 siswa, dan fotografi 120 per 360 itu 120 siswa, 40 siswa. Maka kalau dijumlah ini 40 tambah 30 tambah 10 tambah 40 itu 120 keseluruhan. Makanya di dalam keterangan ini yang paling digemari itu fotografi dan pramuka karena sama-sama 40 siswa. Nah, ini ukuran pemusatan data. Yang pertama rata-rata atau disebut dengan min, bukan mean ya, dibaca min. Min dikasih tanda begini X bar. Ini tanda atau simbol dibaca X bar. Ada ini semacam benderanya. X dikasih bendera dia. Adalah jumlah yang seluruh datanya dibagi dengan banyak datanya. Nah, ini X bar atau rata-rata X. Nah, itu bisa dibilang X bar. Boleh dibaca rata-rata X sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Artinya jumlah berarti semua dijumlahkan dibagi frekuensi. Kita ambil contohnya biar lebih dipahami. Nah, ini tentukan min data 8, 8, 7, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 5. Kalau kita lihat ini, maka kalau kita mau mencari rata-ratanya, maka tinggal buat jumlah dibagi berapa banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka dibagi 12. Jumlah semua nilainya 8 tambah hingga tambah 5 yang paling terakhir. Maka dia X rata-rata 78 dibagi 12, maka rata-ratanya 65,17. Itulah nilai rata-rata dari contoh ini. Ada disebut median. Median atau dikasih simbol ME, M-nya huruf besar, adalah nilai tengah dari keseluruhan data setelah diurutkan. Nilai tengah. Di mana rumusnya, jikalau dia datanya ganjil, maka mediannya adalah X N tambah 1 per 2. Di mana N itu banyak data. Jika datanya ganjil atau N-nya ganjil. N bernilai ganjil. Ingat ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jika datanya genap, maka mediannya itu setengah kali X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1, di mana N banyak data. Ingat ya, N genap, ini rumusnya. N ganjil, ini rumusnya. Maka kita ambil contohnya biar lebih dipahami. Nah, ini dia. A.
7, 6, 10, 6, 5, 9, 8, 7, 6. Bagian B, 8, 4, 7, 9, 4, 7, 3, 6, 5, 7. Nah, pertama-tama kita kerjakan bagian A. Hitung dulu berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ganjil. Bagian B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia genap. Maka kita pakai bagian A itu data ganjil, bagian B itu data genap. N-nya berapa di A? 9. B, N-nya berapa? 10. Maka kita pahami ini. Ini dia. N-nya 9 karena banyak datanya ini ada 9, kita hitung semua. Tapi ingat, diurutkan. Jelas ya, harus diurutkan. Urutkan dulu mulai dari terkecil hingga yang terbesar. 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Harus diurutkan. Karena kita mau mencari nilai tengah. Di mana nilai tengahnya? Maka kita pakai median sama dengan X N tambah 1 per 2. Ingat rumusnya karena ini ganjil. Maka median sama dengan X N-nya 9. 9 tambah 1 per 2 X 10 per 2, maka X kelima atau data kelima, itu maksudnya. X 5 itu berarti data kelima. Kita lihat urutannya. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti berapa nilainya? 7. Data kelima itu bernilai 7. Makanya mediannya 7. Itu maksud X5. X5 berarti data kelima. Gitu ya nak? Kita bagian B. Kita urutkan dia dari 3 hingga yang tertinggi adalah 9. Banyak datanya? 10. Maka jelas di sini mediannya itu adalah setengah kali Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1. Ingat cara menulisnya ini. N per 2 tambahnya di luar. Berbeda tadi dengan ganjil. N tambah 1 per 2. Itu artinya berbeda. Nah, N-nya katanya 10, maka ganti N menjadi 10. 10 per 2. 10 per 2 tambah 1. Maka ini 10 per 2, 5. 10 per 2, 5 tambah 1. Makanya jadi 6. Bukan kamu tambahkan dulu 10 tambah 1 dibagi 2, 5,5 nanti. Nggak ada itu datanya. Nah. Itu maksudnya. Jadi dibagi dulu baru ditambah. Berbeda dengan yang ganjil, ditambah dulu baru dibagi 2. Itu dia maksud. Maka data kelima itu siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 6. Data ke-6 siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 7. Berarti 6 tambah 6 tambah 7, 13. Maka setengah kali 13, 6,5. Nilai mediannya untuk data bagian B, 6,5. Jika dia datanya berkelompok, nah tadi kan datanya tunggal ini, lurus saja terus. Ini berkelompok. Ada tabel nilai 5 sampai 9 frekuensi. Ingat ya, frekuensi itu adalah jumlah banyak. Misalnya ini siswa, 3 siswa, 5 siswa, 6 siswa, 3 siswa, 2 siswa. Itu maksudnya. Maka mediannya berapa katanya? Hitung dulu frekuensinya. Jumlah frekuensi 3 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 itu 19. Maka N-nya ganjil. Maka rumusnya pakailah rumus ganjil. Maka median X N tambah 1 per 2. X 19 tambah 1 per 2. X 20 per 2. Maka data ke-10. Data ke-10 bagaimana mencarinya nak? Hitung dia frekuensinya. 3 tambah 5, 8. 8 ditambah 6, 13. Berarti di sini udah termasuk yang ke-10. Habis 3, 8, mulai dari 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini angka 7, nilai 7. Makanya data ke-10 itu berada di mana? Di nilai 7, nilai 7. Itu maksudnya. Karena setelah 5 ini 3 tambah 5, 8. Mulai dari 9
Udah di sini data 9, data ke-10, data ke-11, ke-12, ke-13, ke-14 masih dinilai 7. Data ke-15 baru dinilai ke-8. Itu maksudnya cara memahaminya. Karena kalau kita urutkan ini nilai 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 panjang nanti. Nah, makanya dibuat dalam bentuk kelompok atau tabel. Itu maksudnya. Ada yang disebut modus. Jangan diartikan seperti kehidupan sehari-hari. Modus. Cari apa? Cari namanya? Cari muka. Modusmu aja itu. Bukan itu maksudnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Perhatikan. Modus dari data berikut. Nah, ini banyak datanya. Maka modusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai mana? Nilai 6. Kenapa? 6 itu berapa kali muncul? 1, 2, 3, 4. Nilai 5 berapa kali rupanya? 1, 2, 3. Masih 3. Nilai 8 hanya 2 kali. Nilai 7 hanya 3 kali. Nilai 4 pun hanya 3 kali. Jadi yang paling sering muncul itu adalah nilai 6. Itulah modusnya. Kalau dia berkelompok ada ini. Gampang kalau berkelompok, tinggal lihat frekuensinya aja. Frekuensi yang terbesar siapa? Nilai 6, udah selesai. Karena itu yang namanya lebih sering muncul frekuensi terbesar, maka nilai yang sering muncul 6. Itu saja. Maka jika datanya berkelompok, tinggal lihat frekuensi yang terbesar. Itulah nilai modusnya. Frekuensi terbesar ya 9. Maka nilai yang ditulis ini. Bukan frekuensinya ditulis, tapi nilainya. Ingat yang ditanya atau modus itu adalah nilai. Bukan frekuensi, tapi nilai. Itu pengertiannya. Ukuran penyebaran data. Yang pertama jangkauan. Jangkauan suatu data adalah selisih antara datum terbesar dengan datum terkecil. Dikasih rumus, datum terbesar kurang datum terkecil. Contoh. Diketahui data 4, 5, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 7, 2. Maka nilai jangkauannya. Perhatikan, datum terbesarnya nilai berapa? Nilai 8. Datum terkecilnya nilai 2. Maka jangkauannya 8 kurang 2 sama dengan 6. Kuartil dan jangkauan interkuartil. Kuartil suatu data diperoleh dengan membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil terdiri atas 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3. Kuartil tengah ini sering juga disebut dengan median, nilai tengah. Rumusnya ini, jika datanya ganjil, ini dipakai. Jika datanya genap, ini yang dipakai. Jadi tinggal memakai saja. Oh, ganjil ini datanya, pakai saja kuartil 1 X seperempat kali N tambah 1. Kuartil 2-nya X setengah kali N tambah 1. Kuartil 3-nya X 3/4 kali N tambah 1. Kalau dia datanya ganjil, tinggal mainkan saja nilai N-nya, masukkan. N-nya berapa, ganti N. N-nya, N. Ini juga begitu, N-nya aja diganti. Sedangkan jangkauan interkuartil itu adalah kuartil 3 kurang kuartil 1. Jadi kalau kita mau mencari jangkauan interkuartil, kita cari aja kuartil 3 dan kuartil 1. Nggak perlu kita cari kuartil 2. Jadi tolong dipahami beberapa contoh soal yang Bapak bikin, dipahami, dipelajari dengan bagus. Dicatat juga dengan bagus, jangan asal-asal ya nak. Terima kasih.